Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Jumpa lagi dengan channel Pejuang Kuat, channel yang menceritakan beberapa kisah nyata, kisah misteri dan yang lain-lain ya teman-teman. Kali ini saya akan melanjutkan cerita yang kemarin, maksudnya itu tentang ayat kursi ya teman-teman. Saya mau membahas tentang ayat kursi. Terkadang ada jin atau setan kok dibacakan ayat kursi kok tidak mempan, tidak takut. Nah, ada penjelasannya ya teman-teman. Pada kasus ruqyah, beberapa jin dalam diri manusia tidak takut dengan bacaan ayat kursi maupun bacaan ayat suci Al-Quran yang lain. Jadi terkadang orang yang diruqyah atau diobati dengan membacakan ayat-ayat Quran tidak takut, itu juga ada biasanya teman-teman. Selain itu, pada beberapa kasus jin dalam diri manusia tersebut malah ikut mengaji atau membaca ayat kursi. Jadi ternyata, tapi terkadang mereka tuh malah kayak mengejek atau malah ikut membaca ayat Quran dan ayat kursi. Apakah benar jin tidak takut dengan ayat kursi? Nah, apakah benar jin dapat membaca dan hafal bacaan Al-Quran? Mengenai penyebab jin tidak takut dengan ayat kursi dan bacaan Al-Quran, pada dasarnya jin sangat pandai mengelabui manusia. Jadi dia itu pandai ya teman-teman, mengelabui manusia dan akan melakukan berbagai cara agar manusia terjerumus pada kesesatan. Salah satunya jin yang tidak takut dengan bacaan ayat kursi, bahkan ia ikut membaca Al-Quran. Ia akan menampakkan sebuah kesan bahwa ayat suci Al-Quran tidak mempan untuk mengusirnya dalam tubuh manusia. Pada dasarnya, apa yang diperlihatkan jin saat dibacakan ayat suci Al-Quran tidaklah sama dengan apa yang dirasakan ya teman-teman. Pada kondisi tersebut, sebenarnya jin sedang bertahan agar terkesan bacaan tersebut tidaklah mempengaruhi bangsa jin kafir. Ini untuk jin kafir ya teman-teman. Karena kalau untuk jin yang beriman, tidak mungkin dia mengganggu manusia. Tujuan utama jin melakukan hal tersebut adalah untuk membuat mental dan iman seseorang itu yang membaca Al-Quran atau ayat kursi itu menjadi lemah. Jadi dia itu istilahnya kayak orang tuh menggertak biar mental kita jatuh, lemah, dan tidak meneruskan bacaan tersebut. Ia akan membuat pembaca ayat suci Al-Quran itu jadi imannya jadi lemah ya teman-teman terhadap bacaannya. Jadi dia nanti akan lemah dan down jadinya kalau mentalnya nggak kuat ya teman-teman. Jika ada oknum dari bangsa jin yang mampu membaca ayat kursi ataupun mengaji ayat suci Al-Quran, adalah sebuah hal yang wajar ya teman-teman. Al-Quran tidak hanya dipelajari oleh bangsa manusia, akan tetapi juga dipelajari oleh bangsa jin, terutama jin muslim ya teman-teman. Bagaimana bisa jin muslim mengganggu dan masuk ke dalam tubuh manusia? Tingkat keimanan dari bangsa jin sama dengan manusia, yaitu memiliki tingkatan. Ada yang bertakwa sampai fasik dengan fasek. Jadi ada yang jin pun kayak manusia, ada yang jin fasik dan ada yang jin beriman ya teman-teman. Hal yang paling utama untuk mengeluarkan jin dari dalam diri manusia adalah yakin terhadap Allah ya teman-teman. Dan janganlah merasa yakin dapat menolong seseorang yang diganggu jin dengan bacaan ayat suci Al-Quran tanpa bergantung kepada Allah, pasrah kepada Allah. Sedikit rasa sombong manusia dapat melemahkan bacaan ayat suci Al-Quran dan menjadi celah bagi jin fasik untuk mengganggunya itu. Jadi sering kejadian ya teman-teman, banyak sekali kejadian menurut cerita-cerita teman-teman itu. Jadi waktu dia dibacakan
ayat kursi Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala naum, dan seterusnya itu dia pun ikut membaca ya teman-teman, malah mengikutinya. Jadi seakan-akan dia itu tidak takut. Sebenarnya dia itu merasa kepanasan juga ya teman-teman. Jangan terkecoh atau jangan gampang dikelabui. Bacakan terus ya teman-teman. Bacakan terus ayat itu. Dia itu sebenarnya itu kepanasan. Kenapa dia melakukan itu? Karena dia itu ingin kita itu mulut kita diam, atau biar kita down, mental kita lemah. Dan kalau kita udah down dengan dibacakan ini nggak mempan, dibacakan itu nggak mempan, akhirnya keimanan kita lemah, down, akhirnya yang terjadi malah kabur. Jadi lari ya teman-teman kebanyakan. Ya itu tadi ya teman, jangan mudah terkecoh, karena itu ayat kursi itu udah emang untuk melindungi kita dari gangguan jin dan setan. Jadi kefadulan ayat kursi ini yaitu agar kita itu akan mendapatkan penjagaan Allah. Jadi kita akan dijaga oleh Allah dan terlindung dari gangguan setan. Benar, memang jin diciptakan untuk beribadah sama seperti manusia. Namun apakah manusia semua taat? Tidak begitu pun jin. Mereka juga ada yang muslim, kafir, dan fasik. Jin yang beriman tentu tidak akan takut terhadap ayat Allah. Namun perlu digarisbawahi juga bahwa jin yang beriman juga tidak akan mengganggu manusia. Sebab kita tahu bahwa hal ini dilarang. Jin yang mengganggu manusia disebut setan. Ini masuk golongan kafir, fasik, sama seperti manusia. Seorang muslim yang beriman tentu tahu bahwa berinteraksi atau sampai meminta pada jin itu dilarang. Namun ada saja orang yang melakukannya. Mereka pun termasuk golongan kafir dan fasik. Jadi itu ya teman-teman penjelasannya tentang ayat kursi. Semoga bermanfaat atau memberi tambahan pengetahuan buat kita ya teman-teman. Jadi jangan takut kalau ada jin yang mengganggu atau setan yang mengganggu. Kita supaya amalkan ayat-ayat Quran ini, terutama ayat kursi ini untuk penjagaan, untuk menjaga diri kita agar tidak gampang disihir orang, disantet orang, atau diganggu jin kafir ya teman-teman. Oke, sekian dulu teman-teman. Jangan lupa subscribe channel ini, Pejuang Kuat, agar bisa mengikuti video-video selanjutnya. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.